Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kerja praktek dengan judul yang saya ambil mengenai efektivitas pencatatan penggunaan dana pada PT Eri King Bersama. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakang. Alasan memilih tempat pelaksanaan KP yaitu PT Jasa Kawan Indonesia yang dimana penulis ditempatkan di bagian entertainment yaitu PT Eri King Bersama karena tertarik untuk mengetahui efektivitas pencatatan penggunaan dana di perusahaan entertainment. Penulis ingin mengetahui dan memahami alur penggunaan dana yang dilaksanakan oleh PT Eri King Bersama, mulai dari melakukan kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana. Pelaksanaan KP ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki, memiliki keterampilan, keahlian, tambahan wawasan, dan pengetahuan serta disiplin kerja yang tinggi sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil dan suatu saat siap terjun ke dunia kerja. PT Jasa Kawan Indonesia adalah sebuah holding company yang bergerak di sektor jasa properti, transportasi, distribusi, entertainment, resto dan kafe, serta sport. PT Jasa Kawan merupakan bagian dari solusi bisnis di Indonesia yang akan mewujudkan impian para investor dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, ada gambaran umum perusahaan. PT Eri King Bersama merupakan salah satu anak perusahaan yang berdiri pada bulan Mei 2020 dan bergerak di bidang entertainment. PT Eri King Bersama mempunyai channel YouTube yang bernama Eri King. Bukan hanya YouTube, PT Eri King Bersama juga menerima pemotretan dan event organizer. PT Eri King Bersama mempunyai visi menjadi perusahaan entertainment yang berkembang dan bisa menampilkan tontonan yang bermanfaat dan menghibur bagi masyarakat, dan memiliki misi memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen berupa kepuasan tontonan video YouTube dan menjunjung tinggi komitmen dan kejujuran dalam bisnis dan pelayanan. PT Eri King Bersama juga mempunyai logo perusahaan seperti gambar yang di samping. PT Eri King Bersama sendiri beralamat di Grand Taruma, Klaster Mula Warman, nomor 17, Desa Sukamakmur, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat. Untuk jumlah karyawannya tercatat kurang lebih dari 20 karyawan. PT Eri King Bersama termasuk jenis perusahaan yang bergelut di bidang entertainment yang menyajikan video YouTube. Alamat email PT Eri King Bersama yaitu kingseriking@gmail.com untuk digunakan memberikan kritik dan saran maupun keluhan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen. Menurut Amirullah 2015 menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, pengertian manajemen keuangan. Menurut Fahmi 2013 mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberi profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Yang ketiga ada pengertian efektivitas. Menurut Raharjo 2011 mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efektivitas merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain output per unit input. Selanjutnya ada pengertian penggunaan dana. Penggunaan dana di mana dana diartikan sebagai kas sangat berguna untuk melihat aliran kas yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu dengan menggunakan teknik atau alat analisis sumber
dan penggunaan dana ini atau analisis aliran kas, pengelolaan perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas. Pengertian ini dikemukakan oleh Prastowo 2011. Selanjutnya, ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini untuk memahami atau mengetahui pencatatan penggunaan dana pada anak perusahaan PT Jasa Kawan Indonesia pada bidang entertainment, yaitu PT Eri King Bersama. Sedangkan metode yang digunakan penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktek. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktek yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang dilaksanakan selama hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penginputan absensi. Yang kedua, menginput data pengeluaran kebutuhan kantor. Yang ketiga, mencari informasi penggunaan dana. Yang keempat, mengikuti program syuting. Yang kelima, mengikuti proses syuting di luar. Yang keenam, menyiapkan peralatan syuting. Yang ketujuh, melakukan editing video. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan penggunaan dana. Selanjutnya, ada tugas utama. Tugas utama yang dilakukan penulis adalah mencari informasi mengenai sistem yang digunakan dalam pencatatan penggunaan dana pada PT Eri King Bersama dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada pembimbing lapangan. Penulis tidak ditempatkan di bagian keuangan karena bagian tersebut tidak sedang membutuhkan anak magang dan terdapat data keuangan yang bersifat rahasia. Informasi yang didapatkan mengenai pencatatan penggunaan dana di PT Eri King Bersama dalam pencatatannya menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ada tugas pendukung. Yang pertama, rekapan pengeluaran. Tugas pertama yang diberikan kepada penulis adalah penulis membantu staf keuangan dalam melakukan rekapan pengeluaran transaksi di PT Eri King Bersama. Rekapan pengeluaran transaksi dilakukan berdasarkan dengan memindahkan data dari struk pengeluaran ke Microsoft Excel. Yang kedua, menginput absensi. Selanjutnya, penulis diberikan tugas untuk menginput absensi dari fingerprint ke dalam Microsoft Excel setiap bulannya selama 3 bulan masa magang di PT Eri King Bersama. Selanjutnya, mempelajari editing video. Tugas lain yang dilakukan oleh penulis di PT Eri King Bersama yaitu mempelajari proses pengeditan video yang akan ditayangkan di YouTube Eri King, mulai dari menambahkan video hasil syuting, memotong video, dan memberikan sound effect pada video. Yang terakhir, ada briefing ide konten YouTube. Penulis diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide apa saja untuk konten YouTube Eri King. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan karena judul pada kerja praktek kali ini adalah efektivitas pencatatan penggunaan dana pada PT Eri King Bersama, maka permasalahan yang saya temui di PT Eri King Bersama selama kerja praktek adalah dalam setiap kegiatannya perusahaan ini harus mencatat penggunaan dana seperti pengeluaran dan pemasukan menggunakan Microsoft Excel yang kadang memiliki kendala pada sistemnya untuk melakukan pelaporan keuangan dan perbandingan penggunaan dana per hari, per bulan, dan per tahunnya ke perusahaan pusat. Masih menggunakan Microsoft Excel yang pengelolaan atau prosesnya masih manual, mengakibatkan sering terjadi kesalahan pencatatan data yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Solusi: melihat kelemahan yang telah diuraikan di atas, bagaimana cara untuk mempermudah PT Eri King Bersama dalam proses pencatatan pengeluaran dan pemasukan dana, serta pembuatan laporan keuangan yang bertujuan mengurangi kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan pada PT Eri King Bersama agar dibuatkan sebuah aplikasi berbasis web yang seluruh data transaksinya akan tersimpan di dalam sebuah media penyimpanan data, yaitu Database Management System atau DBMS,
dan agar memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga data tersimpan dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil kegiatan kerja praktek dan pembahasan tugas efektivitas pencatatan penggunaan dana pada PT Riking Bersama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, PT Riking Bersama sudah membuat struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas. Bagian-bagian tersebut meliputi Direktur Utama, General Manager, Manajer Produksi, Manajer Technical Support, Manajer Post Support. Terus ada admin, SPP, leader, dan yang lainnya. Berdasarkan hasil kegiatan kerja praktek, penulis mengetahui bahwa prosedur pencatatan penggunaan dana pada PT Riking Bersama masih memiliki kelemahan, khususnya di bagian keuangannya, karena pada saat pembuatan laporan keuangan dan perbandingan penggunaan dana per hari, per bulan, dan per tahunnya, untuk keperusahaan pusat masih menggunakan mikroskop Excel, yang pengelolaan atau proses masih manual, mengakibatkan sering terjadi kesalahan pencatatan data yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Saran, setelah kurang lebih selama 3 bulan kerja praktek, melakukan observasi, pengamatan, dan wawancara selama kerja praktek pada PT Riking Bersama, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Bagi PT Riking Bersama, PT Riking Bersama harus melakukan peningkatan dalam pencatatan penggunaan dana dengan menggunakan sebuah aplikasi berbasis web yang seluruh data transaksinya akan tersimpan di dalam sebuah media penyimpanan data, yaitu Database Management System, dan agar memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga data tersimpan dengan baik. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang pertama memiliki lebih banyak rekomendasi perusahaan atau instansi pemerintah yang sebaiknya dipilih oleh mahasiswa. Yang kedua, dengan adanya program kerja praktek ini diharapkan terjadi hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan perusahaan atau instansi. Slide selanjutnya, di sini ada dokumentasi mengenai kegiatan kerja praktek selama 3 bulan dari tanggal 3 Februari 2021 sampai tanggal 30 April 2021. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.